selamat siang. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara untuk melakukan persiapan pada OpenStack host, yaitu server yang akan dipasang layanan OpenStack, beserta instalasi untuk layanan identitas atau layanan autentikasi otorisasi gitu ya, dan accounting AAA itu Keystone seperti itu. Nah, pertama di sini saya jelaskan untuk prerequisites. Di sini sebelumnya kita install secara manual ya. Jadi kemarin itu kita sudah menggunakan DevStack, itu instalasi otomatis. Jadi cukup jalankan maka semua service dari OpenStack ke install gitu. Nah, untuk kali ini kita akan install satu persatu, mulai dari identity service ya. Nah, untuk minimal dari kebutuhan gitu ya. Itu saya di sini menggunakan Debian 11 atau Ubuntu server, boleh sama saja. Kemudian untuk penyimpanan itu perlu 60 GB karena paket yang akan dipasang itu sangat banyak ya untuk semua service OpenStack. Nah, kemudian RAM juga 12 GB karena memang OpenStack ini berat ya. Jadi dia berjalan banyak layanan gitu. Kemudian ada CPU minimal 2 core. Kemudian network dengan akses internet gitu. Jadi sudah terkonfigurasi IP address dan ada akses ke internet karena kita perlu fetch beberapa script dari GitHub dan mengakses juga kalau misalnya Ubuntu server gitu ya, kita memasang repository online seperti itu. Nah, kalau di sini saya menggunakan Debian 11, jadi saya menggunakan yang offline repository. Karena Debian 11 ada DVD yang untuk offline repositorinya seperti itu. Jadi tidak perlu internet kalau untuk saya gitu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke tahap yang kedua. Di sini saya sudah ada servernya ya. Ini saya SSH. Saya sudah pasang sebelumnya sesuai dengan prerequisites ini semua di firmware, tapi di sini saya SSH dulu. Nah, kemudian kita masuk ke preparation. Pertama itu adalah konfigurasi host. Nah, caranya adalah kita kita edit ya, /etc/host. Nah, seperti ini, enter. Nah, bagian ini bisa kalian ganti, baris kedua ya, yang 127.0.1 dihapus saja semua. Kita ganti menjadi IP address dari servernya yang udah dikonfigurasi sebelumnya, 192.168.8888. Nah, ini punya saya ya, IP address-nya. Kemudian hostname-nya. Tadi saya konfigurasi OpenStack. Nah, di sini juga OpenStack seperti itu. Nah, ini contoh bebas menggunakan IP address berapa dan hostname apa gitu ya. Kalau ketika Anda praktekkan, ini intinya dia ada IP address dan terhubung ke internet, itu yang utamanya. Nah, ini bisa di save, Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi NTP client. Supaya apa? Supaya waktu di server itu sinkron dengan waktu yang ada di internet. Jadi waktunya itu semakin akurat gitu. Nah, ketika waktunya akurat, nanti waktu di service juga akurat. Misalnya ada log, ada event gitu ya. Jadi untuk auditing atau keperluan yang lainnya berhubungan dengan waktu, itu waktunya yang tercatat itu akurat seperti itu. Nah, jadi kita perlu konfigurasi NTP client. Kalau di Debian atau Ubuntu server, bisa langsung nano /etc/systemd/timesync servconf. Oke, seperti ini ya. Enter. Nah, kita masuk ke yang section time. Di bawahnya ada NTP ya, terlihat. Nah, pagarnya kita hapus. Kita isikan dengan id pool ntp.org. Kenapa? Karena ini adalah waktu untuk Indonesia. Kita di Indonesia kan ya. Jadi sinkronisasi waktu internetnya itu ke sini. id pool ntp.org. Ada juga yang lain, cuman yang ini lebih sering digunakan gitu ya untuk waktu NTP. Nah, silahkan disimpan seperti ini supaya waktunya tersinkronisasi dengan internet time seperti itu, internet time of Indonesia. Bisa disimpan. Oke, kemudian service-nya kita restart. Service systemd timesync ya, restart. Seperti ini. Jadi kita restart. Nah, kemudian kita cek apakah dia sudah sinkron atau belum. Komen yang tadi, service systemd timesync status. Tinggal ganti ujungnya aja. Oke. Nah, ini sudah ya, id pool ntp.org initial synchronization. Artinya sudah, dan ini sudah aktif running. Kita bisa masuk ke langkah selanjutnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah konfigurasi MariaDB SQL. Jadi kalau untuk di Debian atau Ubuntu server yang terbaru gitu ya, itu untuk MySQL-nya servernya itu namanya adalah MariaDB server gitu. Nah, di sini kita bisa install apt install MariaDB server. Kemudian kliennya juga karena kita perlu nanti untuk mungkin database ya, MariaDB client. Nah, satu lagi yang kita perlu adalah library Python 3 untuk MySQL gitu. Karena nanti untuk OpenStack, koneksi ke MySQL-nya, ke database-nya itu pakai Python library ya. Python 3 MySQL. Nah, PMySQL, sorry. Ya, seperti ini. Oke, ini langsung min Y ya, supaya nanti kalau ada prompt itu Y atau N gitu biasanya. Langsung otomatis Y gitu, yes. Enter. Nah,
Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah selesai. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita memastikan bahwa SQL Server ini listen ke IP address-nya gitu. Jadi misalnya kalau kita punya cluster OpenStack, itu bisa akses ke MySQL yang ada di dalam server ini gitu ya. Jadi kita pastikan, kita konfigurasi nano/etc/mariadb MySQL ya. Kemudian mariadb confd, kemudian yang ini 50 server.conf. Nah, CNF. Jadi nano etc MySQL mariadb confd 50 server CNF. Enter. Nah, kita ke bawah. Nah, kata bin address di sini ganti. Nah, di sini IP-nya IP localhost ya. Kita ganti dengan IP server kita. 192.168.88.88. Seperti itu server saya. Kemudian di sini ada max connection. Nah, di sini karena biasanya proses koneksi OpenStack itu banyak gitu ya. Jadi kalau by default itu 100 kurang cukup, apalagi misalnya infranya besar. Jadi kita ganti ke 4096. Ya, nilai max nih. Oke, cukup itu ya, jadi bin address dan max connection diubah. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian service mariadb ya, restart. Oke, seperti itu. Nah, untuk pengecekannya kita bisa cek elseof min p, min i, min n, p besar ya. Kemudian grep port MySQL itu 3306. Nah, dia udah listen di IP address yang ini ya. Oke, nah sampai situ sudah selesai. Kemudian yang terakhir untuk SQL masih ada satu langkah lagi. Kita perlu mengamankan database-nya gitu. Jadi kita mengamankan layanannya itu cukup dengan satu komen. Nanti kita tinggal masukkan datanya aja. MySQL untuk komennya ya, secure installation. Nah, seperti ini. Jadi kita ini semacam setup untuk pengamanan database ya, MariaDB gitu. Kemudian enter. Nah, current password for root itu by default nggak ada, jadi enter aja langsung. Switch to Unix socket authentication. Nah, ini langsung N aja, kita nggak perlu Unix socket authentication ya. N. Nah, di sini kita perlu ganti root password. Kenapa? Karena ya root password sebelumnya nggak ada gitu kan, itu nggak aman gitu ya. Jadi kita ganti biar ada passwordnya Y. Nah, kemudian kalian masukkan password kalian. Tapi diingat gitu supaya nanti suatu saat diperlukan kalian tetap ingat koneksinya gitu ya ke database. Enter. Nah, remove anonymous user yes, karena kita nggak perlu anonymous user ya, itu celah keamanan gitu. Nah, kemudian root login remotely juga yes saja, karena memang root harusnya nggak bisa login secara remote. Kalaupun akses ke database nanti kita akan bikin per user per database gitu ya, khusus bukan pakai root. Y, nah test database juga dihapus saja karena ini tidak perlu gitu ya, hanya untuk testing. Kalau ini bukan testing gitu, kita anggap ini production server seperti itu. Y. Nah, kemudian kita reload privilege table Y. Oke. Nah, oke. Sampai di sini sudah selesai untuk MariaDB SQL gitu ya. Kemudian kita konfigurasi RabbitMQ. RabbitMQ ini adalah apa gitu ya? Ini adalah basic queue service. Jadi ini semacam real time data streaming gitu ya kalau saya bilang. Jadi layanan perpesanan yang cepat biasanya menggunakan AQMP atau MQTT protokol. Nah, itu dipakai juga di OpenStack untuk sinkronisasi antara satu layanan dengan layanan lainnya gitu ya. Misalnya Keystone dengan Nova nanti, atau Keystone dengan Glance, dengan Cinder, seperti itu. Nah, itu digunakan. Jadi kita memang perlu RabbitMQ. Caranya, kita install dulu apt install RabbitMQ server, seperti ini ya. Kemudian Python 3, Rabbit, nggak ada library-nya. Berarti apt install RabbitMQ server aja cukup ya. Min Y, enter. Nah, ini prosesnya kita tunggu. Oke, selesai. Nah, setelah itu, yang kedua adalah kita tambahkan user baru untuk penggunaan RabbitMQ ya. Jadi username password gitu untuk biar bisa menggunakan layanan. Plus dengan permissionnya. Kalau untuk OpenStack kita kasih permission promiscuous gitu. Dalam artian bisa semuanya gitu ya. Jadi full permission kita berikan kepada usernya nanti. Caranya adalah dengan komen RabbitMQ CTL ya. RabbitMQ CTL untuk nambahin user, add user.
Nah, tergantung, misalnya mau nama usernya apa, tapi nanti diingat gitu ya. Kalau mungkin mau dicatat, boleh silahkan usernya sama passwordnya supaya ingat gitu. Karena ini akan digunakan untuk konfigurasi ke depannya di setiap service OpenStack seperti itu. RabbitMQCTL add user, di sini misalnya saya pakai user stack gitu ya. Passwordnya, password saya, password seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, adding user stack. Nah, usernya udah ditambahkan gitu ya dengan username stack dan passwordnya ini gitu. Kemudian di sini kita berikan permission atau hak akses. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, perlu hak akses full gitu ya. Jadi read, write, dan satu lagi saya lupa apa. Tapi pokoknya perlu full memang. Jadi RabbitMQCTL set permissions. Nah, stack. Nah, permissionnya untuk yang full gitu ya. Dia gini. Petik, titik, bintang, petik. Petik, titik, bintang, petik. Petik, titik, bintang, petik. Jadi 3 kali dipisahkan dengan spasi seperti ini ya. Kemudian enter. Oke. Nah, permissionnya udah. Setting permission for user stack. Jadi memang full permission. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir kedua ya maksud saya. Nah, sampai di sini RabbitMQCTL udah selesai ya. Jadi ini sudah cukup tambahkan user dan permission aja. Kemudian memcache. Jadi di sini memcache fungsinya adalah untuk menyimpan cache dan key store. Nah, key value store gitu ya. Jadi ada semacam cache yang disimpan nanti di server OpenStack gitu. Baik itu untuk keperluan autentikasi dan service gitu ya. Biasanya ini untuk session juga, jadi untuk menyimpan session dan supaya mempercepat proses gitu ya, karena kan cache itu fungsinya juga salah satu mempercepat proses, sama seperti di browser. Nah, jadi di sini kita install apt install memcache python 3 memcache. Nah, seperti ini. Jadi ada library-nya juga. Ini bisa kalian install, min-y, enter. Nah, seperti itu. Kemudian kalian konfigurasi supaya memcache-nya itu sama seperti SQL, listen di IP address yang global, bukan yang localhost ya. Jadi nano/etc/memcache.conf ya, memcache.conf seperti ini. Ini enter. Nah, kalian cari min-l gitu ya. Tinggal ke bawah, nah di sini. Nah, ini min-l 127.0.1 ini IP localhost. Kalian ganti dengan IP address dari servernya yang IP aslinya yang global gitu ya. 192.168.88.88 seperti ini. Save. Kemudian kita restart. Service memcache restart. Nah, else of min p, min i, min n. Kita lihat ya apakah berhasil apa enggak. Grab. Nah, port dari memcache itu adalah 112.1.1 seperti itu. Enter. Nah, ini dia ya. Jadi sudah listen di IP address ya 112.1.1.88.88 ya IP address saya. Nah, dan yang terakhir kita menggunakan etcd. Nah, etcd ini digunakan untuk penyimpanan konfigurasi atau key gitu ya, key management internal yang dapat mempercepat proses dari OpenStack gitu. Jadi dia penyimpanan terpusat lah ibaratnya untuk config dan key gitu ya. Untuk keperluan OpenStack. Misalnya kita punya cluster yang lebih dari satu server, nah etcd ini bikin prosesnya lebih cepat gitu, karena terpusat. Jadi di sini kita install apt install etcd min-y. Oke, seperti ini. Enter. Nah, kemudian kita config nano/etc default etcd. Nah, seperti ini. Nano etc default etcd ya. Jadi enter. Nah, pertama kita berikan data dir-nya. Name-nya dulu deh. Nah, nama etcd name. Jadi pagarnya dihapus ya. Etcd. Nah, ini namanya terserah, tapi saran saya adalah nama yang memang menggambarkan dari cluster OpenStack kalian atau nama hostnya boleh sama saja. Misal di sini saya mau kasih nama OpenStack. Nah, nama host saya ya. Kemudian data dir-nya etcd data dir. Nah, ini defaultnya hapus, jadi varlib etcd seperti ini saja. Kemudian adalah kita ke bawah cari lagi gitu ya. Nah, etcd listen peer urls ini ya. Nah, di sini localhost, jadi supaya dia listen di semua IP address, ini kita ganti ke 0000 seperti ini. Oke. Jadi dia di semua IP address atau IP address global gitu ya.